Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Beberapa perkara, ada 8 perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari timbulnya satu di antara 8 perkara tersebut. Dan 8 perkara ini berpasangan ya, dua-dua. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari al-ham wal hazan. Al-ham wal hazan adalah kegundahan dan kesedihan, dan keduanya ini berkenaan tentang perkara yang sifatnya duniawi ya. Al-ham adalah kegundahan akan masa depan seseorang, sementara al-hazan itu berkenaan tentang kesedihan akibat satu hal yang menimpa diri seseorang. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari bersedih ataupun gundah yang ditimbulkan oleh suatu perkara, baik itu suatu perkara yang akan datang ataupun suatu perkara yang sudah lampau ya. Dan ini berkenaan tentang hal yang sifatnya duniawi. Adapun kegundahan berkenaan tentang khawatir terhadap kehidupan di akhirat, maka itu satu hal yang terpuji. Kemudian yang kedua, pasangan yang kedua adalah al-ajz wal kasal, lemah dan malas. Kedua hal ini berkenaan tentang ketidakmampuan seseorang dari melakukan sesuatu ya. Lemah artinya memang seseorang tidak mampu melakukan sesuatu tersebut, sementara kasal ataupun malas itu adalah seseorang sebenarnya mampu untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi dia malas untuk melakukannya. Boleh kita ambil contoh seperti ketika datangnya azan ya. Maka di sana ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk sakit sehingga dia tidak mampu menjawab panggilan adzan tersebut. Sementara ada orang lain yang sebenarnya mampu, sehat, akan tetapi dia bermalas-malasan untuk segera menjawab panggilan adzan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari dua hal ini ya. Kemudian pasangan yang ketiga adalah al-jubn dan al-bukhl ya. Al-jubn dan al-bukhl ini berkenaan tentang kewajiban seseorang ya, karena kewajiban seseorang itu biasanya berkenaan tentang dirinya ataupun atas hartanya. Maka al-jubn atau sifat pengecut itu seseorang tidak mampu menunaikan kewajiban atas dirinya, seperti tidak mencari nafkah ya, kemudian berjihad di jalan Allah ya, dan lain sebagainya ya. Sementara al-bukhl ya, rasa pelit, rasa kikir itu berkenaan tentang kewajiban yang mesti dia tunaikan atas hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari kedua-duanya. Kemudian pasangan yang terakhir adalah dhala'ud dain wa ghalabatur rijal ya. Lilitan hutang dan juga kezaliman dari orang-orang ya. Lilitan hutang biasanya memaksa seseorang untuk kemudian mengingkari janjinya atau bahkan berbohong, berdusta, sehingga seseorang tidak bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena lilitan hutang yang dia alami. Dan juga ghalabatur rijal, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang ini juga memaksa seseorang untuk kemudian tidak bisa melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 8 sifat ini ya. 4 yang berpasang-pasangan. Yang pertama tadi adalah al-ham wal hazan, kegundahan dan kesedihan. Kemudian al-ajz wal kasal, rasa lemah dan juga rasa malas. Kemudian berikutnya adalah al-jubn wal bukhl ya, pengecut dan juga rasa pelit ya. Dan yang terakhir adalah lilitan hutang dan kezaliman dari orang-orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.